Sama ini, kalau ke rumah kan sunnah tuh bang, yang Iya, wajib betul. gorengan. iya. Nah, kalau saya kebetulan kalau teman-teman kalian dipercaya, saya yang paling tidak percaya. Jadi Nangis batal gak sih? Kalau Nah, puasa ini, nangis, betul, ya betul, kan? iya. Kalau nangisnya sambil makan gorengan, menurut gue ya. Itu bukan nangis kayaknya. Oh, iya. Kepedesan kayaknya. inti berpuasa itu menahan diri. Gitu. Iya. Maka ketika dia duduk apakah batal? Kan dia menahan diri. Iya, iya kan? Kalau pas puasa siang-siang inget dia, gimana ya kak? Sah gak puasanya? Wah. Dia siapa nih? Ya, kalau puasa kan nggak boleh nelen apa-apa bang, termasuk nelen omongan sendiri. Wah. Aduh, ini Kan pertanyaan. salah satu yang Itu dia nanya gini bang, siang-siang puasa, pas wudhu nggak sengaja kerannya ketelan, Iya. itu ngabuburit. Betul. Tapi sholat zuhur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam Waalaikumsalam podcast Satu Asik, yang mana podcast Satu Asik ini dioperate sama Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Bersama gue Rifki di sini dan gua Wahyu. yoi, kita berdua lagi nih sama Bang Wahyu, dan hari ini kita kedatangan tamu nih Bang Wahyu nih. Iya betul. Jadi hari ini kita kedatangan seseorang yang biasa dipanggil kita di coach. Wah. Klub mana Bang? Oke, hari ini kita kedatangan siapa nih Bang? Di sini ada namanya Bang Rahmat, tapi Oke. ada julukannya. Belakangnya itu ada Mantap. Waduh, nanti mungkin beliau bisa cerita ya kenapa Bapak Rahmat punya brand ada mantapsnya nih. Berat nih kayaknya. Tapi sebelum lanjut, Ah. mungkin boleh ngingetin teman-teman jangan Oke, lupa buat yang mau nyimak kita di Hmm. Spotify di podcast Satu Asik, ada juga di FB dan YouTube kita Satu Asa Peduli Bangsa, dan yang buat anak-anak muda IG jangan lupa @satuasapeduli. Yo, emang IG cuma buat anak-anak muda Bang ya? Iya. Hah? Karena gue juga jarang main di jujur aja. Masih main Facebook ya? Karena kebutuhan aja ini. Ah, betul, Iya, betul, kan? betul, betul. Makanya namanya bingung gue bikinnya Wafat Wah. Iya, benar-benar, Wahyu Fadil. Ada nama panjang gua. Ah, ya, Wahyu Fadilah disingkat Wafat. Oke, kita Filosofi banget tuh kayaknya. benar. Nah, kita sekarang ke tamu kita nih Bang, Bang Rahmat. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, nih Bang Rahmat ini dulu alumni SMA mana Bang? Saya, ini gua tadi. Nggak apa-apa. Ini Santai aja. kebiasaan nih kayaknya. Yoi. Tinggal itu aja Dita gitu. Tahu kan. Ya, ya udah nggak bisa gua nih kayaknya nih. Ya nggak apa-apa, sesantainya aja. Santainya. Nyamanya aja, SMA. Ya. Ini aku-akuan. Ya, saya Rahmat Budianto nih teman-teman. Kebetulan takdirnya di alumni SMA 58. Oke. Posisinya persis di belakang Kelurahan Ciracas tuh. Oh, iya. Jadi SMA kompleks 58. banget ya. Gue dulu SMA di Cipinang Melayu nih. Lu di Cawang. di Cawang. Ya, masuknya Kramat Jati ya, Bang? Cililitan sih belakang BKN. Oh, benar. Iya. Iya. Bang Rahmat dari Ciracas. Ciracas. Nah, Betul. ini kan kita kalau kita ngomong-ngomong dulu ya masa SMA ya, apalagi sekarang ini udah masuk bulan Ramadan nih Bang. Iya. Nah, betul. kan, jadi sekarang ini sudah masuk ke bulan Ramadan 1446 Hijriah. Iya. Sudah 2025 ya. Biasanya kan kalau kita zaman SMA tuh ya masuk bulan Ramadan itu banyak kegiatan tuh biasanya. Kalau gua kan memang karena backgroundnya dulu SMA Islam memang nggak ada rohis. Bang. Nggak ada rohis. Kok Islam beda rohis? Iya, dong. Islam semua soalnya. Oh, gitu. Bener ya? Kalau di SMA negeri ada rohis kan, Iya, sebagai betul. wadah keislaman lah. Gue SMA Islam semua gimana? Ya kan? Islam nggak ada loh. Nggak seru kayaknya itu ya. Iya, Islam. Tantangannya nggak ada itu kayaknya. Nah, kalau gue kan pasti banyak kegiatan kan. Ada dulu namanya mabit tuh di sekolah gue tuh. Terus juga ada banyak sanlat. Betul. Ya karena memang udah sangat banget setiap hari kayaknya udah sanlat itu. Sekolah Islam ya tiap hari udah bersandar. Nah, awalnya, ya. benar. Nah, kalau lu dulu SMA ngomong-ngomong tentang Ramadan nih, apa sih biasanya kalau dalam di SMA negeri itu?
Jadi saat gue zaman gue SMA gue ngalamin yang namanya libur 30 hari karena presidennya masih almarhum. Wah sama saya tuh, saya SD ngerasain. Nah sama. Nggak pernah ngerasain ya? SD juga. Pasti nggak kerasa lah. Iya makanya kan dulu kan zamannya Presiden Gus Dur ya itu ada libur 30 hari. Dan kemarin juga ada ini Bang ya. Ada semacam wacana betul dari Kemenak ya. Nah, dari Menaknya tuh bilang untuk Ramadan tahun 2025 ini itu anak-anak diliburkan 30 hari katanya. Wah, enak banget ya. Betul. Jadi banyak bisa berkegiatan bersama keluarga gitu. Iya, betul. Nah, kalau lu Bang, dulu zaman SMA kira-kira pas Ramadan kira-kira apa tuh yang dilakukan kegiatannya lah. Gua ya. SMA tuh paling banyak ya. Waktu awal-awal SMA tuh disuruh bikin kegiatan dulu namanya SIR. Oh, apa tuh? Apa tuh? SIR gue Bang Bos ya. Bener. Anak 80-an ya. Ketahuan umurnya. Iya. Bener. SIR itu singkatan, namanya Studi Islam Ramadan. Jadi kita nggak pakai tuh namanya Sanla tuh nggak, kita bikin nama beda nih. Iya. Wah, kebetulan waktu itu saya jadi seksi acara waktu itu. Nah rapatnya itu udah sebelum puasa gitu. Jadi hari ini puasa nih udah berjalan tuh kegiatan. Nah kita ngubungin ustadz-ustadznya, rapat-rapatnya, nyiapinnya tuh sebelum puasa gitu ya, supaya mateng kegiatannya gitu ya. Nah uniknya pernah saya ngundang 3 materi motivator semua. Kalau Teguh, ingin sama siapa lagi Bang? Enggak, bukan ya? Oh belum ada ya? Oh iya, jadi nggak ada ustadznya nih, saya undang motivator semua, jadi semuanya semangat semua tapi nggak tahu deh tuh ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat sih waktu itu gitu ya. Jadi itu sih berkesan. Sama, nah ini yang paling ditunggu-tunggu walaupun kayaknya saya dapat selentingan dari beberapa binaan ya. Saya juga masih ngebina di SMA 58 Rohis gitu kan. Katanya buka puasa bersama tuh di di SMA katanya tidak dibolehkan gitu ya. Infonya itu. Buka puasa bersama maksudnya. Bukan buka puasanya ya, buka puasanya. Iya benar. Buka puasa bersama. Bersama ya, bersama. Udah waktu berbuka kan Bang? Iya dong. Azan maghrib. Betul. Azan maghrib sama asar. Nah yang paling ditunggu-tunggu dulu zaman saya itu buka puasa bersama dengan teman-teman SMA gitu ya. Wah itu luar biasa lah gitu ya. Karena betul buka bersama. Karena sebelum bukber tuh kita bagi takjil. Nah iya. Itu. Nah itu juga yang dilakuin sama Yayasan Studi Bangsa ya Bang ya. Di beberapa titik kita juga membagikan takjil buat orang-orang yang berseliweran di jalan-jalan gitu. Bagus lagi ngajak anak SMA-nya tuh. Nah iya memang kemarin kita juga sempat ya Bang ya ngajak beberapa pelajar untuk sama-sama bagi-bagi takjil tuh Bang. Jadi isinya apa itu? Isinya beras. Masak dulu tuh kapan bukanya ya kan. Ya isinya pasti itu yang penting. Jangan-jangan bersama daun pisang lagi. Dagang ntar ya. Yang penting ada air minumnya ya kan. Batalin gitu kan. Kurma tuh pasti tuh. Kurma ya kan. Ya. Sama apa lagi? Sama ini kalau kurma kan sunnah tuh Bang. Yang Iya, wajib betul. Iya, gorengan. di Indonesia aja ya. Ya, di Indonesia aja ya, benar. Oh, jadi memang buka puasa bersama nih yang ditunggu-tunggu sama dulu ketika lu masih SMA. Betul. Dan mungkin sampai sekarang juga ya sebagai pembina kan. Nah, itu yang saya bilang, ternyata di sekolah-sekolah sekarang ada aturan yang dulu ya, tahun lalu nih. Saya nggak tahu nih tahun ini ya. Tahun lalu itu katanya tidak diizinkan karena itu tadi setelah buka puasa anak-anak SMA-nya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan lah, infonya begitu. Bakar petasan di sekolah. Wah, bakaran dong. Iya, itu kan nggak diinginkan sama sekolah kan. Tiba-tiba keluar gitu di sekolah nggak enak juga. Nah, saya berharap nih puasa ini nih gitu ya adalah karena itu kenangan yang nggak bisa dilupakan sama teman-teman sebenarnya gitu ya. Benar. Buka puasa di sekolah. Betul. Di sekolah ya? Iya, betul di sekolah. Sholatnya kan? Iya, betul. Sampai sholat tarawih.
tidak sepertinya ya. Tidak Jadi cuma gitu. sampai buka sholat Puasa. maghrib, Betul, habis langsung itu pulang. pulang Dan gitu itu ya. satu sekolah atau Satu anak-anak sekolah. kos doang, Bang? Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Satu sekolah. Wah, seru betul. banget ya. Biasanya kalau kayak itu kan kadang-kadang buka bukber per kelas ya Iya, kan? betul. Atau misalkan di Rohis bukber anak-anak Rohis doang. Iya, betul. Atau ekskul lah. Ini Jadi- satu sekolah bukber. Betul. gitu ya? Jadi asar tuh teman-teman sudah di sekolah, kita undang satu pembicara. Ya. Nah, itu dengerin kultum, setelah kultum azan gitu ya. Terus buka puasanya pakai segelas air putih dan kurma. Oh, Terus sholat maghrib, sholat maghrib baru teman-teman ke kelas-kelas masing-masing gitu untuk bareng dengan teman-temannya seperti Iya, itu. iya. Dan itu semua angkatan, Bang. Semua angkatan dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Banget pasti itu kayak Wah, upacara betul. hari Senin kali ya. Tapi betul. duduk semua. Betul. Tapi duduk semua ya, Bang. Betul, ya? betul, Iya, betul. makanya seru banget tuh, memang ada beberapa momen-momen yang kita nggak bisa lupain tuh. Betul. Apalagi ketika Ramadan di zaman kita SMA, ya kan? Ya kita tahu sendiri kan masa ke masa pasti beda. Beda-beda, Kalau betul. lu dulu, Bang, gimana, Bang? Kalau zaman saya itu tadi saya sempat ngalamin yang banyak liburnya. Jadi Hmm. image ketika Ramadan itu adalah ya sekolah tapi dengan versi santai. Karena Oke. mata pelajaran jadi berkurang jamnya kan. Nah, Jadi iya, 45 betul, menit betul. hanya Betul. jadi setengah jam Betul. ya Iya. kan. Jadi pulangnya lebih cepat. Biasa pulang mungkin jam-jam 2 jam 3, sekarang bisa sebelum juga udah pulang gitu kan. Iya. Dalam masuknya di setengah 8 juga. Kalau saat saya kan masuk masih jam 7 dulu. Oh iya, benar. Saya ngalamin sebelum 7. Jadi udah begitu banyak diskon gitu. Itu yang bikin kenapa nggak sepanjang tahun jadi Ramadan. Nah, Karena penuh keberkahan. Betul. Bukan karena itu. Itu Betul, salah betul, satu betul, faktornya betul, ya betul. cepat pulang Betul. sekolah. Iya, karena memang kalau jadi gurunya juga capek ya kan, ngomong terus ya kan. Biasanya kayak 1 jam pelajaran kita 1 jam dikurangin mungkin ya jadi setengah jam atau 45 menit mungkin gitu ya, jadi dikurangin Iya, waktu betul, belajarnya ya. betul. Iya. Dari 45 jadi 30 sepertinya. Nah iya, terus pulangnya juga biasa mungkin jam setengah 3 jadi Jam 12, gitu, betul. udah Setengah sampai. 1 lah, Iya, paling setengah jam 1. ya. Jadi memang banyak banget ya, jadi perbedaan dari masa ke masa. Mungkin dulu ketika kita SD juga beda lagi ya kan, SMP, terus ketika SMA kan kita udah banyak temen, udah ya begitulah ya pergaulan zaman SMA tuh, apalagi di bulan Ramadan, yang mana kalau di lingkungan wilayah kita tuh erat kaitan juga Ramadan itu agak-agak negatif juga. Betul. Ya, tawuran. Tapi Iya kan? biasanya orang ketika Ramadan nih, pengalaman saya nih ya, Iya. teman-teman saya jadi alim juga pada akhirnya gitu ya. Walaupun cuma di bulan Ramadan ya. Nah, itu dia. Tapi itu suatu hal yang positif. Mudah-mudahan ya itu menular lah, Ramadan ini teman-teman jadi lebih menjaga diri gitu Iya. ya. Karena kan pemuda ini kan zaman sekarang kan ya kita tahu ya bahwa Indonesia ini akan masuk zona Indonesia Emas 2045 gitu ya. Betul. Ya Ramadan ini bisa jadi momentum lah ya buat pemuda mengisi waktunya yang lebih bermanfaat. Bener, karena kata guru-guru kita kan Ramadan itu syahrul tarbiyah katanya. Jadi bulan untuk apa tuh? Tarbiyah. Untuk Apa tuh syarat tarbiyah? Aduh, berat nih bahasanya ini. ini bahasa-bahasa anak rohis. Ketahuan. Iya ya. Apa bulan untuk memperbaiki diri lah istilahnya Mas, gitu. syarat tarbiyah itu bulan untuk belajar. Belajar, Iya. betul. Bulan untuk belajar, untuk lebih baik kan. Betul. Harapannya memang setelah bulan Ramadan yang Iya. kita digembleng selama 1 bulan itu ya 29 hari, kadang 30 hari. 30 betul. Tergantung Anda Muhammadiyah apa NU. Iya, benar-benar. Sama itu tidak ada yang salah ya. Mau Muhammadiyah mau NU semuanya sama. Yang salah tuh kalau nggak puasa ya. Nah, ya. Sama yang kemarin tuh yang saya langsung telepon Gusti Allah. Pakai perhitungan. Jadi apa namanya? Lebarannya duluan ya dia ya. Iya, Lebarannya betul. duluan, betul. Puasa belakangan tuh. Jadi berapa hari berarti puasanya ya? Banyak bonusnya dong. Nah, gitu. Iya. Dan juga untuk puasa tahun ini kita agak-agak awal tahun ya, Bang ya. Iya, betul. Nah, Betul. jadi Kayaknya memang polanya gitu ya, makin Iya. lama makin maju gitu ya. Iya, benar. Nanti kembali ke Desember lagi mungkin bisa jadi. Iya, karena pernah gue lihat di salah satu berita atau mungkin ramalan, bukan ramalan orang meramal ya. Jadi karena perputaran Prediksi bulan, lah prediksi, gitu. ya, Ya, nanti prediksi. di 2030 tuh Prediksi bukan yang jaya-jaya. Wah, Beda. itu klub motor, jaket tuh tadi terus dipakai tuh. Ada prediksinya di tahun 2030 nanti kita lebarannya ada 2 kali itu, Bang. Di satu tahun. Di 1 tahun.
Lah emang kan? Iya, maksudnya bukan Idul Adha Idul Fitri. Idul Fitrinya Oh. ada 2 kali. Di tahun yang sama Di ya. tahun yang sama. Oke. Karena maju terus di awal tahun dan juga di Akhir tahun. Karena Betul, kan kita kan betul. bedanya cuma 6 bulan. Iya, kan perbedaan antara Masehi dengan Hijriah lumayan jauh ya, Iya, jumlah harinya ya. Iya, 11 hari. Jadi 11 hari. bersyukurlah kita para karyawan berarti dalam 1 tahun mendapatkan 2 kali THR. Iya. Usaha, ya kan? Iya. Kalau nggak efisiensi. Benar. Nah, balik lagi ke zaman SMA nih, Bang. Biasanya kalau di luar sekolah, nanti kalau di dalam sekolah kan kita Iya. kan, berkegiatan kan. Dari sekolah ada beberapa program yang sekolah itu adakan gitu. Tadi kan kayak bukber, Betul. kemudian ada sanlat. Kalau di sekolah gue tuh ada mabit, ada dauroh namanya. Waduh, Wah, itu dauroh. apa itu Doro? Nanti tolong edit yang dulunya. Nah itu kayak misalkan di lingkungan nih, kayak kalau gua kan biasa aja ya. Kalau dulu gua zaman SMA masih aktif di remaja masjid, anak remas bang. Remas. Ya. Udah sekolahnya Islam, Iya. Di di luar masjid. Masya Allah. Ini kayaknya nggak pernah nongkrong nih anak nih. Ini tipe Tenang aja, kita terawih saf paling belakang. Tapi kan masih remaja masjid. Di belakang bawa center ngawasin bocil-bocil enggak. Nggak pernah perang sarung nih kayaknya. Ya biasa gitu ya, kalau di lingkungan kita ada anak remaja masjid, himpun zakat, Betul, terus, betul. biasanya jadi MC tuh kalau terawih. Iya. Yang ngasih tahu siapa yang betul. jadi khotibnya, Khotib, bukan penceramah. penceramah, siapa yang jadi imam Nah, gitu ya. betul. Terus saldo berapa? Oh ya iya. kan? Kalau Saldo apa nih ATM? saldo ATM saya enggak ada. Saldo masjid. Oh, iya. Nah kalau lu Bang Rahmat dulu di lingkungan gimana nih? Kalau lingkungan ya, saya dipercaya sih ya oleh lingkungan rumah tuh waktu itu jadi itu tadi ya ngurusin remaja masjid juga gitu Oke. ya. Yang ngurusnya berarti. Betul gitu ya, karena udah SMA kan waktu itu Iya, ya. Nah kalau waktu SMP saya yang diurus gitu ya. Pas jadi SMA tuh saya ngurus dan kebetulan diminta untuk ngadain sanat. Nah, Oke. 3 hari 2 malam gitu ya. Di Jadi enggak di masjid tapi nginep gitu ya. Masjid nginep sekalian sama yang hari 10 terakhir Ramadan. Jadi dibarengin sama itikaf betul. Jadi siangnya mereka sanlat gitu ya, kita kasih games gitu ya, tapi gamesnya di sore hari ya, bukan di pagi hari. Ntar setelah game malah kausan gitu kan ya. Kan gamesnya emang siapa yang paling cepat menghabiskan? benar. Botol yang mineral loh. Iya. Gitu. Nah, Iya, lanjut Bang. ya paling tantangannya kalau di itu beragam usia. Dari SD, SMP dan SMA tuh yang kita urus. Jadi kan harus bisa banyak program tuh. Yeah. Kalau satu homogen gitu ya, SMA doang kan enak gitu ya. Nah, kalau waktu di rumah tuh itu jadi kita ada yang dongeng gitu ya. Gitu. Terus ada motivatornya, ada ustadznya gitu ya. Biasanya SD lebih banyak ke dongeng sih. Oh iya. Nah, jadi kita bikin beberapa tempat acara gitu kan. Nah, sorenya kita main games, semenjelang maghrib kita berbuka gitu. Nah, dilanjutkan itikaf itu tadi. Oh, malamnya ya. Habis Betul, taraweh, nginep betul. di Masjid. Terus ada sahur bersamanya biasanya. Nah, iyalah, masa nggak sahur? Sahurnya sendiri ya. Pulang ke rumah dong. Bener juga ya. Iya. Nah, kalau lu Bang gimana lo di lingkungan? Nah, kalau saya kebetulan kalau teman-teman Allen dipercaya, saya yang paling tidak percaya. Jadi justru ya mohon maaf lah kalau yang itu nggak usah dibahas. Silakan kalau itu teman-teman yang percaya. Jadi enggak, maksudnya apa Iya, yang lo lakuin? jadi kalau yang saya ingat ketika bulan Ramadan saya itu sempat jualan kue onde, putu mayang keliling. Oh. Nah, tapi ya di situ banyak juga teman-teman yang kurang amanah juga kadang-kadang gitu kan. Ya itulah belajarnya kan, belajar dagang, tapi ternyata godaannya berdagang bulan puasa luar biasa. Emang lu dagang jam berapa? Jam 1 siang ya? Iya siang. Dan kue onde, kue putu mayang gitu kan, biasanya buat buka orang kan. Iya, betul. Adalah yang kuahnya habis kita isi sama keran dari masjid. Masya Allah. Adalah yang akhirnya agak-agak aus di situ juga ya. Iya. Jadi ya masuk kategori yang
saat mudanya tidak dipercaya. Tapi kan itu pembelajaran. Iya, betul. Iya. Buktinya sekarang gitu ya? Nah, benar. Ya. Di sekolahnya tapi kan ada pesantren kilat Oh, juga loh. iya. Tadi kan. Ada, kalau di sekolah itu ada. Zaman SMA itu kebetulan di SMA saya itu cukup kuat kegiatan keislamannya, apalagi bulan puasa. Oke. Biasa kan sebelum masuk ada baca Quran, tadarusan. Ya. Lalu ada habis sholat juga sebelum pulangnya itu ada yang baca kayak Novel. hadis. Oh, bukan. Ya, Kalau hadis. baca novel itu Baca novel. kan. Ayat-ayat cinta. Iya, kurang lebih ya selama Ramadan kalau buat saya pribadi lebih seneng karena sekolahnya lebih cepat, banyak mainnya gitu kan. Dan uang jajannya bisa lebih. Gitu. Kok bisa? Ya kan tadi dagang itu kan dapat. Oh iya itu ya. Dan itu kita habiskan di Betul, malam betul. itu juga gitu, jangan sampai lewat. Jadi orang terawih kita malah memberikan rezeki kita pada pedagang di malam itu. Tapi ada anggapan juga bahwa ketika Ramadan itu walaupun kita berpuasa ya Bang, itu spendingnya jadi lebih banyak Bang. Ya maksudnya Ya. orang jadi belanja terus ya kan, terus jadi kayak kemarin tuh yang rame war takjil. Wah, betul. Nah, itu kan Iya. juga sebagai fenomena yang Unik cukup ya. unik ya gitu. Jadi Karena memang ada penelitian bahwa pengeluaran terbesarnya itu malah di bulan Ramadan kayaknya. iya. Dan omset terbesar bagi pedagang itu malah di bulan Ramadan. Ya, keberkahannya gitu. di situ Betul, ya. betul. Walaupun memang di sisi lain orang tuh jadi agak konsumtif ya. Jadi kalau kita betul. takjil tuh kayak kalau lagi ke pasar takjil tuh semuanya kayak pengen dibeli gitu Iya. kan. Tapi Padahal- ujung-ujung nggak habis di rumah. Nah, benar, karena kan apa ya, lambung kita katanya mengecil ya. Jadi Iya. ketika sudah lama menahan Lapar, betul. ketika langsung digas itu malah nggak kuat Nggak gitu kuat. perut kita gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya bayangin aja kalau omset terbesar itu ya. Buka puasa sama alumni SD buka puasa. Itu dia tuh. Sama alumni SMP buka puasa, sama alumni SMA buka puasa, alumni kuliah gitu ya. Betul. Apalagi teman kerja ya, Betul, ya, komunitas ya. Temen TK. Jadi wajar kalau omsetnya paling besar gitu kan. Betul, dan spending kita pun ya tadi jadi lebih besar kan. Betul. Mungkin bayangin aja selama 30 hari terus dibagi jadi mungkin sepekan bisa 2 kali, Betul. ya kan? Kemudian hanya ada 4 pekan gitu kan, kurang lebih ya 4 pekan, Pekan. itu udah 8 kali kita ngadain bukber, dan mungkin ya tempatnya pun kan ya berbeda-beda Berbeda-beda, dengan range betul. harga yang juga berbeda-beda gitu. Iya, Jadi memang pasti. banyak banget ya cerita-cerita Ramadan yang memang mungkin dari zaman kita SMA ya, karena kan kalau SMP SD mungkin main-main banget gitu ya. Tapi Iya. ketika SMA itu udah mulai berpikir lah. Berpikir, gitu betul. ya. Berpikir. Nah, ini nih Bang, jadi kita udah ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan. Ya, Siap, karena siap, di- siap. di Ini bisa dijawab bareng-bareng lah ya. benar. Tapi kan berhubung beliau ini seorang coach gitu. Yes. Ya ampun. Mengisi training di mana-mana gitu kan. Itu Mungkin juga dulu. pembina Rohis nih, wah gokil banget ya. Kalau gue cuma Ini jangan ditinggi-tinggiin nih. Bahaya nih ditinggi-tinggiin ini. Aduh. Jadi kita ada pertanyaan Bang, kita udah ngelempar beberapa pertanyaan nih. Ini ada 6 pertanyaan ya. Nanti mungkin gua sama Bang Wahyu bisa yang nyampein pertanyaannya, tapi ini Oke. ada beberapa pertanyaan yang kita lempar tuh di IG kita Bang, di IG-nya Satu Asa Peduli Bangsa. Nah, jadi udah dilempar pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan tadi saya bilang ada 6 nih Bang. Ya, ada 6. Yang 6 ya. pertama Ini yang terbaik atau gimana nih? 6 nih. 6 doang. Kirain dari ratusan nih lo. Nah, dan rata-rata kayaknya saya lihat ini kayak receh gitu ya. Gue lihat nih kayak oke, tapi masih masuk ke fikihnya nih Bang. Karena Iya. memang banyak pertanyaan tuh yang berkaitan dengan fikih. Betul. Biasanya ketika Ramadan. Wow. Cuma emang ada fun fact juga nih Iya. bahwa ternyata anak-anak SMA sekarang tuh secara keilmuan agamanya memang ini ya belum tahu banyak lah Oke. tentang apa yang membatalkan puasa Betul, gitu ya. Ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa jadi masuk ke situ gitu ya. Iya. Gitu. Karena memang kan kadang-kadang sampai yang ke teknis tuh Bang. Kalau Iya, kita betul. ngomong apa namanya pertanyaan ya. Jadi kadang-kadang nangis batal nggak sih? Kalau Nah, puasa ini nangis, betul, ya betul, kan? iya. Kalau nangisnya sambil makan gorengan, menurut gue ya.
Itu bukan nangis kayaknya. Oh, iya. Kepedesan kayaknya. Cabe udah makan duluan daripada gorengannya. Nah ini ada pertanyaan Bang, yang pertama dari Hikmal. Wah Hikmal nih ya. Dari Baca mana ini. nih Hikmal nih? Wah. Kalau pas puasa ada jadwal renang, Wah. ketelan air kolam, apakah puasanya batal? Nah, ini Ketelem air kolamnya, bukan kolamnya ya. gimana? Iya, bukan kolamnya. Kalau bukan air sekolah. Kalau air sekolah, sekolah bahaya itu. Benar. Nah ini kan terkait fikih nih ya. Selama itu nggak sengaja ya, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan kita tidak sengaja memasukkannya, maka puasanya tidak membatalkan puasa, hal yang seperti itu ya. Selama tidak sengaja ya. Iya betul. Ya. Tidak diniatkan. Tidak diniatkan, betul. Walaupun lebih disarankan sih sebenarnya nggak usah renang dulu kali ya. Atau di luar waktu setelah. Betul, atau berbuka baru. setelah berbuka gitu untuk menghindari hal yang seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi beneran sih ada tuh kayaknya orang habis buka puasa renang gitu. Iya. Niat banget kayaknya ya. Habis buka puasa gue les renang. Kayaknya ada tuh ya. Cara membatalkan puasanya dengan berenang. Oh, udah mau duduk. Berarti mahal ya. Kayaknya udah aus bener ya. Bener. Ya karena ini juga mungkin kita beberapa bulan yang lalu atau beberapa Ramadan yang lalu yang ada pertanyaan ke Syekh itu Bang, tahu nggak yang di sosial media? Yang mana ada nih? orang nanya ke Syekh, dia itu siang-siang ya nggak sengaja makan shawarma 5. Oh, shawarma. Terus Ya, dia ya, makan Enak banget itu buah- kayaknya tuh. makan buah berapa, Heeh. terus minum air berapa liter gitu kan. Terus, dia baru nyadar kalau itu lagi bulan Ramadan. Nanya ke Syekhnya, apakah ini saya lanjutkan puasanya atau Allah sedang memberi makan kepada saya? Tapi selama tidak sengaja itu tidak membatalkan kan kata Syekhnya. Iya betul. Tapi itu kembali kepada diri kita sendiri. Betul, Ya. Itu ya. kan makanya kenapa puasa itu kan salah satu cara Allah mengajarkan kita untuk kejujuran ya. Karena yang tahu puasa itu cuma kita dan Allah. Iya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa puasa itu pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena memang itu ibadah yang langsung direct. Iya, jadi kalau yang lainnya tuh lewat malaikat tuh, sholat, zakat, haji. Nah kata Allah kalau puasa aku yang langsung memberikannya. Kayak inti berpuasa itu menahan diri. Iya. Maka ketika dia duduk apakah batal? Kan dia menahan diri. Ya, karena kan kalau puasa kan bagaimana cara kita menahan diri. Betul. Kan? Tapi kalau Betul. kita hidup, bisa jauh juga gitu kayaknya. Oke. Nah, selanjutnya Nah, pertanyaan kedua ya. Jadi nggak batal ya, karena- selama nggak sengaja nih. Betul. Ya. Karena kan ketelan. Betul. Bukan- Kan menelan. Oke, boleh lanjut Ayo, lanjut, Bang. ya, enak. Selanjutnya ini ada yang dari @Erika Widiani. Oke. Kalau pas puasa siang-siang inget dia, gimana ya kak? Sah gak puasanya? Wah, dia siapa nih? Dia laki-laki apa perempuan nih? He or she? Wah. Atau kalau kata waktu they them ya. Banyak. Dia. Gimana nih, Ya. Bang Rahmat nih? Kalau- Gimana ya? Tadi ya. Nah ini perlu diketahui bahwa itu membatalkan atau tidak atau gimana? Ya, sah Sah gak nggak puasanya? puasa? Berarti kan batal atau tidak dong? Iya. Iya dong. Iya benar. Bener dong. Iya dong. Bener dong. Sah ya kan? Iya. Sah. Nah, jadi harus tahu nih, ini perlu diulik kali ya bahwa hal yang membatalkan puasa itu ada beberapa. Mungkin bisa diingatkan bahwa yang pertama makan dengan sengaja ya, makan dan minum dengan sengaja. Terus apa lagi ya? Kalau sudah bersuami istri itu. Ah ya, berhubungan gitu Ya. ya di saat berpuasa. Itu membatalkan gitu kan. Terus muntah dengan sengaja Iya, muntah dengan sengaja. gitu kan ya. Nah, itu yang membuat batal. Selama itu tidak dilakukan maka puasanya sah gitu ya. Puasanya sah. Nah, terkait itu bisa jadi pahalanya yang berkurang. Oke. Jadi titiknya itu sebenarnya ya. Walaupun ada dua pendapat. Dia tetap dapat pahalanya tapi juga ada pahala dosa yang ada dosa yang itu tadi ingat dia gitu ya. Karena kan setan bermain di situ gitu ya. Walaupun setan katanya di Ramadan lagi dikunci dikunci kan? gitu Lagi ya. diikat, katanya. Betul. Yang berbentuk
Yang beruntung manusia. Karena minal jinnati wan Wanas. dari kalangan jin dan juga manusia. Kalau terkait sah atau tidak puasanya sah gitu ya. Puasanya sah gitu ya, karena dia tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa gitu ya. Cuma tadi nilainya value kalau bahasa anak sekarang ya. Value. Value gitu. Oh iya. Nah, itu kan berarti tadi ya kembali ya innamal a'malu binniyat. Betul. Ya, jadi itu tadi kalau dibilang sah atau enggak tetap sah, cuman mungkin pahalanya yang berkurang di sisi Allah. Wallahu bisawab tuh ya. Hanya Allah yang tahu lah itu gitu ya. Atau mungkin si dia yang diinget tuh dianya itu ibunya. Betul. Nah, itu lebih banyak pahalanya. Betul. Ya kan dia puasa di perantauan. Betul. Terus di rumah ibunya, wah kira-kira di rumah mama masak apa ya buat buka puasa. Nah, kan kangen nih makanannya gitu. Itu kan inget si dia ternyata mamahnya atau ayahnya yang sedang mencari nafkah gitu kan. Iya. Betul. Oke, kita lanjut ya Bang ya ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa nih? Ya, dari @miftahul haq. Wah, pakai kol-kol lah itu ya. Iya, karena pakai Q ya. Miftahul haq. Nah ini kayaknya nggak jauh-jauh dari kita dulu zaman SMA Bang. Kan kadang-kadang kalau di zaman SMA itu ada ujian pas banget di bulan puasa. Iya, betul. Kayaknya lagi menuju sih. Iya. Kayaknya mau PTS kayaknya. Iya, kayaknya ini mau UTS ya, mau UTS betul, nanti UTS. di bulan Ramadan. Kayaknya ya. Di bulan Ramadan ini mungkin di beberapa minggu ya. Karena kan ini udah masuk Februari, sedangkan puasa masuknya Maret kan. Iya. Kan PTS tuh kan 3 bulan kan ya, kalau nggak salah ya. Betul. Jadi di bulan pas Ramadan banget itu kayaknya pas itu. banget tuh ya. Lagi PTS. Nah, Dina, bagaimana hukum ketika puasa mencontek saat ujian? Hukum puasa nih ya. Iya. Oh, ya tadi sama, puasanya sah. Iya. Karena itu dua hal yang berbeda kan, antara mencontek dengan puasa. Puasa itu adalah kegiatan sendiri, mencontek itu adalah kegiatan yang berbeda gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang ada dua pendapat gitu ya. Kalau dia mencontek ketika berpuasa, puasanya sah tapi mengurangi pahala puasanya gitu ya. Karena nggak jujur ya. Betul. Karena kan puasa mengajarkan kita tentang kejujuran tadi kan, yang tahu kita dan Allah saja. Gitu ya. Tapi pendapat yang lain, dia dapat puasanya, pahalanya, tapi dia juga dapat dosa nyonteknya gitu. Jadi, tadi karena kan tidak masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Betul. Ya kan? Nah, jadi memang sama seperti yang pertanyaan sebelumnya. Betul. Setipe lah gitu ya. Istilahnya. Istilahnya kayak gitu. Nah, lanjut Bang. Oke. Lanjut nih dari Ferdian KL. Apa bacanya Ferdian? Ferdianker. Emang anak Gen Z emang begitu ya. Kalau 80-an kan ya Sutrisno gitu ya. Tahun 90 tuh Rahmat gitu ya. Tahun 2000-an tuh udah sisa tuh kayaknya namanya disebutin. Iya Bang, jadi ini pertanyaannya, kalau puasa kan nggak boleh nelen apa-apa Bang, termasuk nelen omongan sendiri. Aduh, ini Kan pertanyaan. salah satu puasa Oke. adalah memasukkan suatu ke dalam tubuh gitu kan. Jadi kalau ini nelen kan nggak boleh nih kan, termasuk nelen omongan sendiri. Berat banget nih kayaknya nih ya. Filosofi sekali. Menelan omongan sendiri gitu ya. Di luar puasa juga sebenarnya nggak boleh sebenarnya ya. Kalau kita sudah mengatakan sesuatu terhadap apa yang kita katakan, kita harus bertanggung jawab. Ya makanya kan kata Rasul, berkata-kata baik atau diam gitu ya. Bahasa Arabnya gimana Bang Wahyu? Kata Tanya gue kayak gitu. Oke, jadi bener ya. Di luar bulan Ramadan aja nggak boleh, istilah gitu ya Mas. Betul ya. Apalagi di bulan Ramadan. Yang mana di situ kan banyak keberkahan ya di bulan Ramadan itu, yang seyogyanya kita bisa lebih baik lah, atau berusaha untuk lebih baik di bulan Ramadan. Betul ya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Ini dari ini RLNNNZ. Nah, ya. Gensi lagi nih. Kita tahu nih. Nggak bisa. Rollens. Ya ini second account apa gimana ya? Sekarang kan banyak ya anak-anak punya second account. Katanya yang satu buat privasi gitu ya, yang satu buat publik gitu ya. Ada second account, third account
Fortical, banyak banget kayaknya ya. Nah, itu dia nanya gini Bang, yang siang puasa, pas wudhu nggak sengaja kerannya ketelen. Kerannya ya. Apakah puasanya batal? Ini kerannya atau airnya nih? Kerannya. Kuat banget tuh gigi. Kalau itu kayaknya nggak hanya, aduh itu hidupnya pun batal. Betul. Hidupnya pun batal ya. Bang Ahmad nih gimana Bang? Tapi baru tahu nih saya ada orang bisa makan keran nih. Mungkin. Jangan-jangan limbat nih. Iya. Ya tadi gitu Iya, ya. benar kan? Ya. Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Karena kalau nggak sengaja kan? Betul. Kalau dia sengaja nyemilin keran gitu ya. Nah. Nah, itu batal itu ya. Iya. Batal itu pastinya. karena kan lagi ya. Iya. Ketelen kerannya. Kuat banget loh. Ya. Ini keran wudhu yang kalau lu buka. Yang model mana nih? Yang lu buka banjir bandang atau gimana tuh ya? Keran air wudhu yang zolim nih kerannya ya. Sekali kita buka langsung buar gitu banjir bandang. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, Bang Wahyu. Nah ini dari ini gampang nih. Cuman Apa ini gampang? menyebutkan namanya. Tapi buat saya tetap susah. Tidur di bulan Ramadan katanya dapat pahala Kak. Kalau tidurnya seharian dari subuh sampai maghrib juga boleh. Wah. Nah, ini Bang. Terkait tidur nih ya. Tidur itu dapat pahala. Tergantung sih ya. Karena kan dari sisi keilmuan itu doif sebenarnya. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan puasa itu Ya secara spesifik mendapatkan pahala. Cuma memang tidak masalah tidur, tapi jadinya rugi kitanya. Oke. Ya ngapain coba puasa yang bulannya penuh berkah gitu ya, pahala Allah lipat gandakan, kita malah tidur. Jadi sia-sia puasa kita. Apalagi nggak sholat gitu ya. Bener. Wah, Wajib. betul ya. Walaupun kadang-kadang ada pemahaman yang agak unik nih gitu ya. Gimana Bang? Binaan saya tuh ada gitu ya. Kalau waktu sholat, sudah terlewat, dia tidak mengerjakan sholatnya. Jadi misalkan nih subuh, Iya. waktunya dia lewat nih, waktu subuh udah zuhur gitu ya. Nah dia tidak melaksanakan karena menurut dia waktu sholatnya sudah lewat, jadi nggak perlu dikerjakan. Nah menurut Mas Rizky gimana tuh kalau kayak gitu? Rifki, Bang. Rifki, Bang. Oh, Rifki. Sorry. Mas Rizky yang lain. Yang tadi. Iya. Rifki itu katanya. Rifki. Salah sama ini. Beda Z sama beda ini ya. Oh, itu Rifki. Iya. Benar. Iya, Bang. Ya, karena kan sholat itu kan wajib ya kan. Iya. Kalau kita kelewat pun kan harus mengkodok. Betul, ya. namanya kodo ya, Kalau betul. kita melewati secara sengaja ya, Ya. kita harus menggantinya atau yang namanya disebut kodok. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan udah kelewat ya kita ya kerjain. Kerjain sholat. di waktu kita ingat. Betul. Jadi di bulan Ramadan nih teman-teman nih ya, misalkan sholat zuhurnya kelewat gitu ya, udah asar, berarti tetap harus kerjaan. Betul, 4 rakaat tetap gitu ya. Itu ngabuburit. Betul. Tapi sholat zuhur. Gak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah pada sambil ngabuburit minum kopi. Kan ada kaidah dalam usul fikih itu dibilangkan bahwa lebih baik mendapat apa ya? Saya lupa nih. Saya ingat-ingat dulu ya. Kalau tidak dapat secara keseluruhan tapi jangan tinggalkan sebagian. Oke. Gitu ya. Misalkan Paham ya teman-teman ya? Paham ya? paham maksudnya, misalkan sholat zuhur tidak di waktu zuhur gitu ya, malah di sholat waktu asar, ya nggak apa-apa, yang penting sholat zuhurnya kita laksanakan, walaupun keutamaan sholat zuhur di waktu zuhur Iya, gitu. betul. As-sholat tuh ala waktiha. Wah itu ya. Sholatlah di awal waktu Bang Betul. Nah terkait tidur, silakan teman-teman tidur, tapi kita rugi teman-teman. Lebih baik kita manfaatkan untuk belajar ya, kalau ada, apalagi lagi PTS tuh. Iya kan? Ya. Iya. Teman-teman belajar, wah pahalanya makin Betul. besar gitu ya. Udah puasa gitu ya, Ya, walaupun belajar, sedikit kan, iya gitu ya. Wah udah tuh pahalanya, insya Allah masuk surga Firdaus dah kalau kayak gitu ya. Insyaallah. Amin. Tapi konsisten setelah Ramadan juga gitu ya. Jangan pas Ramadan doang nih. Benar. Habis Ramadan masih ada puasa Syawal. Wah, betul itu. Ya, jadi habis Ramadan lanjutin 6 hari Bang ya. Iya betul, 6 hari. Mau berurutan maupun
belang pentol Belum. nggak apa-apa ya. Walaupun sunnahnya berurutan gitu. Oke, banyak banget ya ceritanya tentang Ramadan nih, apalagi kita dari zaman SMA tadi ya, sampai kuliah, terus sampai sekarang ini ceritanya banyak banget, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari lulus semua nih, ya pendengar podcast Satu Asik, ya yang banyak banget, nggak banyak ya cuman ya, yang bertanya kepada tamu kita hari ini Bang Rahmat, yang mana sudah dijawab ya, mudah-mudahan terjawab semuanya, dan juga kalau lu belum nonton kita nih ya Bang Wahyu ya, belum nonton dan host-host yang lain, ada Kak Miha, ada Bang Rizky ya, bisa lu tonton, bisa lu dengerin juga sambil lu ngapain aja ya di bulan Ramadan ambil ngabuburit mungkin ya, karena betul. konten-konten kita insya Allah bermanfaat. Amin, Ya, amin. bisa menambah wawasan semua, bisa menambah inspirasi. Betul. Ya, karena yang kita bahas ini kan dari mulai hobi sampai kesehatan ya Bang ya, betul. terkait dengan dunia remaja, walaupun yang bahas sudah alumni. Tapi kita pernah remaja di waktunya. Di waktunya remaja dewasa, remaja senior. Pasti gue pernah punya grup, nah yang bikin grup tulis ini situ remaja senior. Oke. Ya teman-teman, jadi saksikan terus podcast Satu Asik di YouTube-nya Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa, dan juga di Spotify. Lu bisa follow ya, lu bisa ikutin Podcast semua Satu Asik. ya betul, di semuanya di podcast Satu Asik, dan juga lu bisa ngikutin semua kegiatan yang Satu Asa bikin ya Bang ya. Ya. Di, podcastnya dan juga kegiatan yang lainnya di mana Bang? IG @Satu Asa Peduli. Oke, untuk itu gua Rifki Gua Wahyu. Rahmat. pamit. Mantap. Iya. Ah. Sampai ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.